Halo semuanya, gue Alton Julando, bisnis panggil Alton. Bahkan sampai kali ini bakal coba eh, membantu belajar mengenai relativitas khusus. Nah, eh, kayak kita langsung mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, gue bakal coba kasih tahu tentang kerangka. Kenapa harus tahu kerangka ini? Soalnya eh, di sini kita bakal ninjau apa ya namanya? Eh, ada berapa kerangka gitu. Kayak ada dua yang satu gerak dan satu yang diam. Jadi kita perlu tahu mana yang diam dan mana yang bergerak. Nah, di sini gue cuma pengen kenalin tentang kerangka inersia dan kerangka non inersia. Di kerangka inersia itu kerangka yang kita asumsiin dia tuh diam. Jadi kayak acuan kita gitu. Nah, sedangkan yang non inersia itu kerangka yang eh, dia itu bergerak dengan kecepatan tertentu relatif terhadap kerangka inersia. Jadi contohnya gini lah. Misalnya ada eh, kita di jalan, ini kita. Dan ini mobil. Nah, mobilnya kan gerak dengan kecepatan V misalnya. Nah, eh, kalau misalnya kita ngelihat gini, berarti kita eh, ngedefinisiin bahwa kerangka inersianya itu adalah bumi gitu kan, yang diam, diam terhadap kita gitu. Sedangkan eh, si apa si mobilnya ini adalah kerangka non inersia kita, karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu gitu, kecepatan V sih. Kayak gitulah. Nanti soalnya kita bakal eh, ninjau kecepatan relatif dan gitu-gitulah. Oke, aman ya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke relativitas waktu atau di sini kita sebut dengan dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu maksudnya berarti waktunya itu memanjang atau kayak bertambah gitu. Nah, penjelasannya gimana? Jadi gini. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini eh, kalau misalnya kita ninjau di ya di yang tempat di kerangka inisia gitu, di diam. Jadi eh, ini kan salah satu cara buat ninjau waktu ya, kecepatan cahaya. Jadi kayak ditembakin, nanti dia dipanturin di kaca, dia apa cermin kaca ya, cermin. Nah, habis itu dia bakal diterima. Nanti bakal kita bisa tahu tuh waktunya berapa gitu. Karena kan kita tahu waktunya, berarti kan kayak berarti kalau ini D, berarti C itu adalah D per T. Nah, ini kan T-nya kita tahu D per C. Nah, kayak gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya ternyata kerangkanya itu bergerak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan jelas banget ya. Kalau dilihat, berarti lintasan yang ditempuh sama cahaya itu bakal lebih panjang kan. Nih, ini cuma D doang, cuma gini. Kalau ini kan berarti bakal lebih panjang, jelas banget ya. Nah, ya berarti kalau misalnya kita tahu C itu selalu konstan, berdasarkan postulat yang Einstein bilang ya. Jadi kalau misalnya dia bilang tuh eh, di semua kerangka C itu bakal selalu konstan nilainya. Jadi ya kalau misalnya eh, si apa jaraknya dia itu panjang dan C-nya konstan ya, berarti waktunya juga nanti bakal bertambah panjang kan. Jadi berdasarkan ini kita ngelihat bahwa kita yang diam ya, di tempat diam, kita ninjau dia tuh bakal ngerasain waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kalau misalnya si bendanya itu diam gitu. Nah, atau dirumuskan dengan kesamaan ini. Nah, ini kan delta T itu waktu yang kita tinjau, kita ngelihat benda itu bergerak. Nah, kita ninjau dia, itu bakal ngerasain waktu yang lebih lama gitu. Dan delta T0 itu adalah kecepatan itu waktunya waktu yang kalau misalnya benda itu diam. Terus dibagi sama akar 1 min V per C kuadrat. Nah, eh, kita bisa sederhanain lagi, 1 per akar 1 min V per C kuadrat itu adalah gamma atau disebut dengan faktor Lorentz. Nah, contohnya gimana? Contohnya ini nih, kalau misalnya kalian ingat kayak ada eh, astronot yang kembar. Satu itu dia bergerak ke ini ke ke ruang angkasa, ya kan? Berarti kan tuh cepet banget ya kecepatannya buat nyampe ke itu. Berarti dia butuh kecepatan yang tinggi kan. Nah, dia tuh bakal nggak misalkan ini, misalkan selama setahun gitu, misalnya setahun eh si ini, gue nggak tahu nih yang mana yang ke ruang angkasa. Ya pokoknya asumsi aja
yang ke luar angkasa tuh misalnya yang ini. Nah, kalau misalnya dia ke luar angkasa selama setahun, berarti kan itu sama aja kayak waktu, oke, dia ngerasain waktu setahun. Tapi kalau misalnya dia yang di bumi itu eh ngelihat waktunya, dia tuh bakal ngerasain ngelihat apa ngukur ngukur waktunya tuh lebih lama, ngukur waktunya lebih lama, mungkin berapa gitu, setahun lebih, berapa berapa hari gitu kan. Nah kayak gitu, contohnya gini deh, kalau nggak, jadi pokoknya berarti yang di bumi itu bakal ngelihat apa ngerasain waktu yang lebih lama kan dibandingkan si dia yang cuma ngerasain setahun. Atau contoh lainnya ada partikel yang namanya muon. Jadi kayak partikelnya itu cuma bertahan berapa milisecond. Saya ada suatu partikel dia itu cuma bertahan berapa milisecond kalau dia diam, kalau diam. Tapi kalau misalnya saat dia bergerak, kita yang ninjau, kita yang ninjau dia, ninjau waktunya, dia tuh eh, bisa bertahan lebih lama. Sedangkan si ininya aslinya cuma ngerasain, si muonnya itu cuma ngerasain waktu yang sama aja kayak yang si, kalau dia diam, misalnya dia diam itu cuma waktunya 2 milisecond gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita dia bergerak dengan kecepatan V, kita yang ukur waktu dia, waktu hidup dia gitu kan. Jadi partikelnya itu cepat gitu loh, cepat apa ya, cepat hilang gitu. Jadi kayak kalau kita ninjau dia, ninjau si partikelnya itu yang bergerak, kita bakal ninjau misalkan berapa ya? Misalkan 5 milisecond gitu kan. Nah, jadi kita bisa ninjau dia selama 5 milisecond, sedangkan si partikelnya mah umurnya tetap 2 milisecond gitu. Sama kayak yang tadi, ini contohnya. Contoh yang siapa? Si astronot ini. Astronot ini misalkan dia yang pergi. Nah, dia pergi selama 2 tahun. Oke. Jadi dia pergi 2 tahun, dia ngerasain waktu 2 tahun. Tapi sedangkan kemarinnya yang di bumi, dia bakal ngerasain waktu bukan bukan ngerasain sih, ngukur waktunya dia, waktu perginya dia itu tuh 2 tahun lebih lebih gitu, tahun lebih. Nah kayak gitu. Jadi semoga bisa dipahami nih maksudnya ini apa, kayak aman ya. Oh ya, C ini tuh kecepatan cahaya yang nilainya biasanya 3,10,8 meter per second. Terus lanjut kita relativitas panjang. Di sini disebut dengan kontraksi panjang. Jadi kayak dia tuh eh, mengalami, nih kalau kita lihat di sini 1 min V per C kuadrat. Kan kita tahu V itu bakal selalu lebih kecil daripada C karena benda yang bermassa nggak mungkin punya kecepatan yang sama dengan itu kan, kecepatannya si cahaya. Dengan cahaya. Jadi nilainya ini bakal lebih kecil kan, 1 min sesuatu berarti nilai bakal lebih kecil. Di panjangnya dia, kalau kita ngelihat benda yang bergerak dengan kecepatan besar gitu, nah kita bakal ngelihat dia itu bakal lebih pendek dibandingkan dengan kalau bendanya itu diam. Di sini kan bisa lihat kan. Oke. Ini juga bisa lihat nih. Kalau misalnya ini kan berarti bawahnya kecil ya. Berarti kayak misalnya contohnya 1 min setengah berarti 0,5 gitu. Misalnya bawah 0,5 berarti kan dia bakal lebih gede kan. Pas dibagi yang dibagi kurang dari satu bakal lebih gede. Nah, oh ya ini juga, jadi eh, dia cuma bakal ngalamin perubahan panjang jadi lebih pendek itu tuh pada searah sama geraknya. Misalkan dia geraknya ke V, berarti yang tambah pendek ya cuma panjangnya doang. Tapi kalau misalnya gerak ke atas, ya berarti nanti lebarnya bakal makin pendek gitu. Kayak gitu. Ya lanjut ya. Sekarang coba lanjut transformasi Lorentz. Jadi ini apa? Ini tuh kayak kita bakal tinjau ini hubungan antara posisi, habis itu kecepatan sama waktunya. Ini tuh cuma koreksi dari
ini persamaan yang umum yang biasa kita tinjau kan, persamaan transformasi Galilea. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya selama ini kita lihat, itu kan kita selalu ninjau waktunya itu selalu sama ya kan? Jadi misalnya ada dua kerangka, ini kerangka yang pertama dan kerangka yang bergerak. Kalau misalnya kerangka yang bergerak, berarti kan kita lihat di grafik ini, jadinya eh, kalau misalnya dia udah bergerak dengan kecepatan v dan waktu t tertentu, berarti kan si S aksen ini bakal udah menempuh sejauh X aksen kan, ya kan? Nah, berarti ini kita bisa tulis nih, X aksen itu sama dengan X X yang jarak dia, yang S ini ke tempat, ke waktu, ke kejadiannya, diminus sama ini beda kecepatannya dia kan. Itu juga ini jaraknya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan waktunya selalu sama. Karena ya sama ini kita tinjaunya kecepatannya itu kecepatan yang rendah, relatif rendah dibandingkan sama kecepatan cahaya. Nah, sedangkan kalau misalnya sekarang tuh kita ninjau yang punya kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadinya akan ada beberapa koreksi gitu kan. Karena di sini kita tahu ada eh, tadi dilatisi waktu sama kontraksi panjang yang bikin eh, adanya perubahan tuh. Yang pasti kan waktunya bakal beda nih. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, dia itu dirumuskan dengan ini, x aksen sama dengan lambda gamma, gamma dikali x min vt. Karena kalau misalnya kita tahu x itu adalah, kalau x yang semuanya dibagi c semua nih, berarti kita bakal dapat nilai t aksen kan. Udah deh. Jadi ini kita dapat t aksen atau t yang dirasain sama si x aksen ini, kerangka yang s aksen itu adalah gamma dikali t min p x per c kuadrat. Eh, X, X per C-nya dapat di mana? Ini T-nya. Itu kan kita tahu X per C kan. Nah, kayak gitu. Kita masuk. Sedangkan kalau misalnya kita ninjau dia dari angka yang S doang, dari S ini, kita bakal dapat nilai segini. X sama dengan gamma kali X aksen tambah P delta T aksen. Atau ini T sih. T aksen. Terus kalau T-nya ya berarti gamma kali T aksen tambah P X aksen C kuadrat. Tinggal pakai aja sih mesin. Kalau gamanya tetap sama ya. Gamma itu 1/(1 min P per C kuadrat. Oh, biasanya nggak tahu sih. Dulu tuh SMA seingat gue suka ada yang beda gitu loh gamanya, penentuan gamanya. Di gamanya eh, ada yang pakainya 1/(1 min P per C kuadrat, ada yang kayak gini, ada yang 1/. Nah, di sini gue pakai yang 1/, karena gue ngelihat ini ambil referensi dari Holiday. Di Holiday pakainya 1/akar. Jadi pokoknya tentuin aja. Yang pasti harusnya sama ini delta T. Kalau delta T berarti dia bakal tambah panjang. Terus kalau misalnya panjang, kalau delta itu bakal tambah lama. Kalau panjangnya bakal makin pendek gitu aja. Oke, dan kita lihat. Ini adalah ini. Karena tadi kita tahu posisi dia. Kalau misalnya berdasarkan transformasi Lorentz tadi ya, koreksi ininya, persamaan posisi sama waktu. Kalau misalnya kita bagi keduanya, ini kan berarti yang di kerangka diam. Berarti kita bakal dapat kecepatan kecepatan kerangka tersebut relatif pengamat yang lain berarti ya. Itu ini kita bagi apa? Bagi delta T aksen, berarti kita akan dapat kecepatan kerangka kerangka terhadap pengamat yang lain, gitu kan? Dan ini kecepatan V ini berarti kecepatan si S aksen terhadap S gitu kan? Nih, di sini keterangannya kecepatan di S. Hmm, kecepatan S terhadap pengamat yang lain sih. Nah, menurut pengamat ya.
Nah, relatif S. Nah, sedangkan V-nya itu gitu. Eh, Kalau nggak paham gini aja. Misalnya, nih, eh ya gini. Misalnya ada orang di luar kerangka ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dia, kita orangnya gitu. Kita ngelihat si S ini bakal bergerak terhadap kita gitu, terhadap pengamatan kita. Karena kan acuannya bakal beda lagi. Kita bakal ninjau kita posisi kita tuh sebagai kerangka inersianya. Terus X aksennya kerangka yang bergerak, X aksen juga kerangka yang bergerak. Nah, jadi kalau misalnya relatif kita yang diam, S aksen S itu bakal bergerak dengan kecepatan U dan apa? X aksennya bakal bergerak dengan kecepatan U aksen. Nah, yang mana eh, karena S eh, kita tahu S aksen bergerak terhadap S itu sebesar V, jadinya gini. Atau kalau misalnya kalian bingung persamaan ininya, ini kan koreksi persamaan yang dari yang biasa. Kalau misalnya kita tinjau, pas saat karena kita tahu pada saat V-nya itu kecil banget dibandingkan C, maka yang ini kan bakal nilai 0. Karena kan gede banget ya. Nah, yang ini bakal kecil banget gitu kan. Jadi kita harus bisa 0. Jadi ini bakal kayak persamaan yang biasa nih. Dimana itu kayak gini. Kalau ingat yang vektor yang ini, penjumlahan ini, kan gini. Berarti VSP, VS terhadap pengamat kita. Itu sama aja kayak VS, S aksen. Berarti kecepatannya si S, kecepatannya, ya, kecepatannya kebalik. Ini salah, kebalik. Ya, betul. Gue kecepatannya si S aksen terhadap S. Ini sama kecepatannya eh, S aksen terhadap pengamat kita gitu. Sama. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu adalah persamaan, koreksi persamaan kecepatan. Pada saat V itu bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, ternyata karena tadi kita tahu dia itu mengubah waktu terus juga kontraksi panjang, ini juga bakal ngefek ke Doppler efek atau kayak panjang gelombang ya. Atau kayak ya gelombang ya sih. Nah, kita tahu kan kemarin kalau misalnya ada gelombang yang bergerak dengan kecepatan ini, dia tuh bakal kayak apa ya? Ada perubahan ininya kan. Hmm. Nah, jadi kalau dia bergerak ke sana, kayak dia bakal yang ini mempet gitu kan. Ya, ada pengaruhnya lah gitu, gampangnya. Jadi si ini karena V-nya juga relatif tinggi, jadi kita bakal ninjau bakal ada perubahan gitu. Yang mana dirumuskannya jadi seperti ini. F sama dengan F0 akar 1 min beta. Beta itu nilainya V per C per 1 plus beta atau V per C. Ya kan? Kayak gitu. Nah, ini tuh bentuknya kita bisa ubah-ubah. Kalau misalnya kita lihat di sini, hmm, karena kita tahu nilai F itu adalah frekuensi, itu nilainya C, karena ini kan kecepatannya biasanya kita jauh cahaya, jadi gelombang cahaya. Nah, berarti kecepatan cahaya itu C dibagi lambdanya. Nah, berarti F sama lambda tuh bakal banting terbalik kan. Jadi kalau misalnya kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Berarti lambda sama dengan lambda 0 per 1 plus beta per 1 min beta. Nah, itu juga kita bisa ubah dari ini periodenya atau waktunya. Karena eh, F juga sama dengan 1 per ini kan 1 per T. Tapi memang bener. Nah, 1 per T. Nah, jadi sama nanti kita juga dapat bisa cari waktunya menggunakan persamaan ini. Doppler effect ini. Ini juga koreksi yang Doppler effect yang biasa. Yang bentuk kayak gini. 0 plus minus VC gitu ya. Eh, yang V itu. Aksen ZV dan V yang ini. Nah, ini dikoreksiin kayak gitu. Nah, sekarang kita coba tinjau momentum. Karena tadi kita tahu dia juga bakal ngubah kecepatannya kan.
Di sini kita coba tinjau kalau misalnya kita tahu, momentum yang biasa ini kita tinjau, itu tuh berarti kan massa dikali kecepatannya. Berarti kecepatan partikel kinesia sama, waktu awal kan. Kan V itu adalah X per T gini, T0. Nah, sekarang kita tahu T0 itu nilainya adalah ini, eee, delta T per lambda gitu, delta T per lambda. Jadi kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Jadi kita dapat nih, nilai momentumnya adalah massa dikali kecepatannya si ini, X per T kan berarti kecepatannya si kerangkanya itu kan, relatif kita yang diam di kerangka S. Kalau ingat yang ini, yang ini. Nah, yang sini. Berarti kan kalau kita di kerangka S itu yang X, delta X 0 dibagi delta T 0 gitu kan. Ini kan berarti delta XT sama delta T gini kan. Eh, iya ya. Iya deh. Nggak, segini. Kalau delta delta X berarti delta X-nya ini karena apa? Udah gue turunin deh. Kan kita ninjaunya, kita kan diem, relatif kita diem. Nah, kita ninjau dia bergerak dengan relatif kecepatan dia terhadap kita kan. Yang nilai V ya. Jadi gini, dia bergerak sejauh delta X gitu. Nah, kayak gitu. Terhadap kita, jadi S aksen ini bakal bergerak terhadap kita itu sebesar V. Nah, kayak gitu. Ya, ya betul sih. Kayak misalnya ada bola, jangan bola, mobil ya, mobil. Nah, mobilnya itu relatif kita bergerak dengan kecepatan V ini gitu. Tapi kalau misalnya mobil itu cepet banget, berarti nanti momentumnya kita kali dengan gamma. Gammanya sama kayak tadi, yang satu per akar satu min, ini V per C kode. Nah, itu juga sama ngaruh ke energinya. Jadi ternyata kalau misalnya di sini kita bisa tahu berdasarkan itunya Einstein, kalau misalnya diketahui bahwa energinya itu juga, massa itu bisa apa ya, ngasih energi gitu, yang disebut dengan energi diam atau mass energi, energi massa atau rest energi. Jadi kalau lihat di sini, nilainya itu adalah ini E0 atau ya itu energi diam itu adalah massa dikali C kuadrat. Ini berarti kan ya massa kali C kuadrat. Ini yang ini banget kan, mc kuadrat. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk objek yang bergerak ya pasti dia punya energi kinetik dong. Jadi kita, yang mana energi kinetiknya itu eh, ditambah sama energi diamnya itu disebut dengan energi totalnya kan. Kalau misalnya di sini kita substitusiin dia energi potensialnya nol. Jadi energi total itu adalah E0 atau energi massa diam. Energi diam itu ditambah sama energi kinetik. Yang mana kalau misalnya dulu kita belajar, energi diam itu kan nilainya kecil jadi diabaikan gitu loh. Sedangkan di sini kita ninjau partikel yang bergerak gitu. Jadi kan mau nggak mau kita harus ninjau juga. Nanti juga bukan. Nah, tapi kita tahu juga di sini didapetin kalau misalnya, E0 total atau E-nya itu adalah lambda dikali lambda apa gamma gamma kali mc kuadrat. Jadi di sini kita dapat nih nilai si K-nya. Berarti K-nya adalah gamma min 1 mc kuadrat. Jadi energi totalnya itu bakal gamma mc kuadrat. Nah, sedangkan K-nya itu juga sama aja kayak ini setengah mc kuadrat kan. Kayak yang sama ini belajar. Nah, di sini kita bisa hubungin antara K sama momentum. Kalau misalnya kita lihat di sini, eh, kita kali M semuanya, jadi kita dapat mv kuadrat ya, sama dengan 2km kan. Yang mana mv itu adalah momentum kan, momentum momentum yang biasa. Nah, selain itu juga kita bisa hubungin nih, hubungannya antara momentum, momentum itu momentum relativistik
terus sama energi total. Di sini perhitungannya kayak gini juga. Jadi eh, momen apa energi energi total itu kan kita tahu gamma mc kuadrat sih. Mc kuadrat. Nah, berarti kalau kita kuadratin kita bakal dapat segini. Jadi kita coba manipulasi manipulasi, nanti bakal dapat hubungan ini eh apa energi total dikuadratin itu sama dengan mc kuadrat dikuadratin ditambah sama pc kuadrat. Itu bakal kepake sih. Jadi coba di ingat-ingat ininya. Atau di sini ada alat bantunya di pakai segitiga ini. Berarti kita bisa terapin yang kayak ini. Pitagoras. Pitagoras. Berarti Pitagoras ada ini kan e kuadrat ditambah pc kuadrat tambah mc kuadrat. Nah, kayak gitu. Atau kalau misalnya ini kalian mau turunin bisa nih sin theta. Sin theta kan berarti pc dibagi kan pc ini berapa? Eh, gamma m c kuadrat. Ya ini kan berarti gamma m p ini. Ya gitu. Ya kan? Dari c. Nah, ini coret, dicoret. Nanti ke vc, v per c. V per c adalah apa? Ini. Nah, kayak gitu. Berarti sin theta adalah nilainya beta. Terus juga berlaku sama cos, bisa dicari sendiri nanti ya. Yang penting nilainya bakal segitu. Nah, oke. Semoga aman. Sekarang kita bakal coba kerjain soal. Di sini ada soal tutorial sih tentang ini. Nah, ayah sama anak. Sini ayahnya itu eh berarti anaknya nanti bakal keluar bumi itu. Keluar bumi di mana yang pertama kita baca dulu ayah berumur 20 tahun lebih tua. Berarti kita coba tulis berarti umur ayah gitu ya. A0 itu adalah anaknya A0 ditambah sama 20. Itu sama satu. Terus sang ayah melakukan perjalanan keluar bumi selama 2 tahun dan kembali lagi dalam waktu 2 tahun juga. Berarti, oh ayahnya yang keluar, ayahnya yang keluar. Berarti nanti ayahnya bakal ngerasain waktu sebesar delta A gitu, sebesar 4 tahun gitu. Ayahnya ini bakal ngerasain 4 tahun. Tapi kayak kalau misalnya eh, si anaknya yang ninjau dari bumi itu pasti bakal lebih panjang kan, lebih lama gitu. Saat dia kembali umurnya menjadi 20 tahun lebih muda dari anaknya. Oke, coba deh. Jadi menjadi 20 tahun lebih muda dari anaknya. Berarti A adalah A minus 20. Kalau kita lihat di sini, eh, delta A kan berarti A minus A0. Selisih waktu yang dialami sama sini. Di mana nilainya adalah 4. Itu sama dengan A0 tambah 20. Balik. A minus 20 tam minus A minus 20 gini kan. Berarti A min A0 itu tuh bakal 4. Tuh. Salah. Bentar. Ini ada 4 nih. Enter. Betul ya? Jadi kan berarti 4 A minus A0 adalah 4. Nah, berarti si anaknya itu bakal ngerasain, ya kan? Betul kan? Ngerasain waktu yang lebih lama karena selisih selisih umur yang dirasain sama selisih waktu yang dirasain sama anaknya itu 44 tahun. Sedangkan ayahnya cuma ngerasain 4 tahun gitu kan. Ayahnya cuma ngerasain 4 tahun, tapi anaknya ngerasain
44 tahun. Udah, jadi di sini kita bisa dapat kalau misalnya eh pakai yang ini ya, delta T sama dengan gamma delta T 0. Nah, si ayah apa anak berarti kan selisihnya anak nih delta T berarti delta A kecil ke anak itu bakal 44 tahun. Sedangkan si ayahnya itu ngerasainnya cuma 4 tahun. Berarti seharusnya kalau misalnya ayahnya diam itu tuh 4 tahun gitu. Tapi ternyata kalau ayahnya bergerak si anak bakal ngukur waktunya tuh 44 tahun. Jadi gamanya nilainya bakal 11 kan. Dan kita tahu gamma tuh nilainya adalah 1/(1 min V per C kuadrat. Jadi kita dapat akar 11 dikuadratin ya 1 min V per C kuadrat. Nah, V per C kuadrat itu beta. Tadi kan di soal ada beta ya. Berarti beta kuadrat adalah 1 min 1/11 kuadrat. Gini kan. Ini 11 kuadrat 121. Berarti 120, 121 diakarin. Nah, udah deh. Jadi dapatnya berapa? 120, 11. Gini lah ya. Udah, gini bentuknya. Pokoknya coba gue ulang lagi. Jadi, kalau misalnya kalian bingung penentuan mana yang delta T 0, mana yang delta T, itu kayak gini. Nih, kan asal ada bumi. Si ayahnya itu keluar bumi kan, dengan kecepatan V. Nah, dia tuh eh, dibilang kalau misalnya dia tuh gerak ke misalnya ke tempatnya itu 2 tahun, terus balik lagi ke sini 2 tahun. Ya berarti kan si ayahnya itu ngerasain waktu 4 tahun kan. 2 tahun tuh relatif yang dirasain sama si ayahnya. Nah, 2 tahun, 2 tahun berarti 4 tahun. Sedangkan eh, karena berdasarkan ini eh samaan dilatasi waktu, eh, waktu yang diukur sama si anak yang ada di bumi yang selalu kita asumsikan diam di kerangka inersia, dia tuh bahkan ngerasain yang lebih lama gitu dibandingkan yang dirasain sama si ayahnya. Ya, jadi gitu. Delta T-nya ini bakal yang dirasain sama anaknya. Yang delta T 0 itu tuh maksudnya adalah waktu kalau misalnya si ayahnya itu diam. Ayahnya diam yang ngerasain cuma 4 tahun kan. Kayak gitu. Ayahnya ngerasain 4 tahun. Tapi kan eh, aslinya mah kalau misalnya si anak yang ngukur itu nggak 4 tahun. Dan bahkan lebih lama. Jadi gitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang lanjut ya. Kita bakal coba. Tadi kan udah waktu. Sekarang berarti gue coba tinjau yang coba kerjain yang kecepatan. Bukan kecepatan. Panjang. Nah, jadi di sini kita lihat kalau misalnya ada suatu batang dengan laju konstan V sepanjang sumbu X dikulang ke S, oke. Terus dia batangnya saja sumbu X, oke. Berarti nanti bakal ada kontraksi panjang di AX. Jadi panjangnya lebih pendek yang kita lihat. Terus seorang pengamat dari angka S mengukur panjang batang L. Gambar di samping kurva L. Oke, ini kan. Makin lama makin pendek kan panjangnya. Terus di sini L itu oke, oke. LA adalah nilai 1 merupakan panjang L pada saat 0,9 C. Oke, berarti kita lihat sini. Berarti yang awalnya tuh nilainya adalah kalau ini 1, ini 0, udah 5 ya. Berarti ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Berarti panjangnya 0,8 meter. Berarti berdasarkan persamaan tadi, L adalah eh, L0 dibagi lambda kan. Yang nilainya nanti bakal lebih kecil. Berarti L dikali 1 min V per C kuadrat. Gini kan? Ya deh. Berarti pas saat 0,9 C, ya tinggal ini aja. Satu, bukan satu, dia 0,8. 0,8, 1 min, V-nya 0,95 kuadrat, ya kan? Nah, tinggal dihitung. Kita hitung dulu. Per 1 min 0,95 kuadrat kali 0,8. Jadi dapatnya
L-nya adalah 0,249. 2,45. Nah, 2,5. 2,5 meter. Nah, berarti tuh berdasarkan makin dia apa? Makin tinggi ininya, dia bakal makin apa namanya? Makin pendek. Ya, maksud ini. Kayak saya. Oke. Oke, ini ada soal tentang panjang juga, aktivitas panjang. Jadi kan tadi selalu gampang ya. Jadi gue coba cari lagi ini. Ini ada lanjutannya. Jadi kalau misalnya sini kita lihat, eh dia diam, habis itu ada batang bergerak dengan laju 0,95 c, panjang 2 meter, arah panjang bentuk 30 terhadap arah geraknya. Jadi kemungkinan arah geraknya ke sana ya. Nah, arah geraknya ke sana, tentukan panjang batang dengan batang yang bergerak bersama batang tersebut. Oke, jadi seharusnya gini ya. Berarti batang ini panjangnya 2 meter tuh yang ditinjau sama si apa si orang yang ada di kerangka inersia, kerangka yang diam. Ya kan? Kalau aslinya ya berarti tinggal kita ubah dari sini kan. Kalau kita tahu L, L aksen, L, L adalah L0 di ini dikali gamma, ya berarti L yang sebenarnya adalah L dibagi ini kan gamma. Nah, sekarang coba tinjau. Kalau misalnya kita lihat di sini, eh, karena geraknya itu cuma searah sumbu X, ya berarti nanti yang bakalan ngalamin kontraksi panjang itu cuma di arah X doang kan. Nah, berarti ini adalah 2 sin theta, 2 cos theta. Berarti yang ubah adalah 2 cos theta ini doang kan. Berarti panjang akhirnya adalah 2 cos theta, 2 cos 30. Cos 30 apa? Setengah K3. Oke, angkanya jelek sih. Ya udah. Oke, berarti kayak gitu. Berarti panjangnya sebenarnya adalah berapa? Oke. Nah, sip. Kita coba tinjau. Berarti L sebenarnya adalah L dibagi gamma. L-nya adalah 2 cos theta atau langsung aja setengah K3 ya. Langsung aja. Cos 30 derajat sama gamma. Aduh. Cos 30 derajat. Ini gamma 1 min P per C kuadrat. Yang hari. Nah, 2 cos ini tadi berapa? Setengah kali 3 kali 2 kan. Nah, ininya 1 min pada saat 0,095 di akar. Nah, kita coba hitung akar 3 bagi akar 1 min 0,995 kuadrat. Nanti dapatnya 17,34 meter. Berarti aslinya adalah 17,34 meter. Nah, kan kita tinggal tinjau sudut. Kalau berdasarkan ini, berarti panjangnya ini adalah 2 kali setengah. Atau nilainya 1 meter. Berarti yang apa panjang aslinya itu 1 meter. Eh, apa ya, di arah vertikal dia panjang 1 meter. Jadi kalau misalnya yang asli itu bakal kayak gitu. Ininya 1 meter, ininya 17,34 theta gitu kan. Ini panjangnya L0. Nah, L0 di X ya. Berarti ini maksud gue di X. Ini X. Nah, kayak gini. Berarti tetanya jangan theta deh. Theta lagi. Misalkan V, berarti V-nya adalah 1 per tan, akrus tangan ya, tan min 1 per 17,34. Nah, 1 bagi 17,3. Nilainya adalah 3,3 apa derajat. Oke, kayak gitu lah ya kalau masalah panjang. Oke, sekarang kita coba
tinjau yang kecepatannya. Jadi di sini ada soal tentang ini, dua pesawat terbang menuju stasiun luar angkasa. Relatif terhadap stasiun, pesawat A memiliki kecepatan 0,8 c. Berapakah kemajuan yang harus dimiliki pesawat B relatif terhadap stasiun agar pilot pesawat B melihat pesawat A dan stasiun mendekat dengan pesawat B dengan kecepatan yang sama? Oke, maksudnya yang pertanyaan ini gini, ini pesawat B. Nah, eh, karena kalau kita ngeliat dari pesawat B, si pilotnya, berarti kan dia nganggap si B-nya itu diam. Jadi dia bakal ngelihat si A, si A itu bakal bergerak ke kanan dengan kecepatan VAB gitu, dan si stasiun bakal mendekati dia dengan kecepatan VB, eh VSB gitu, VSB, di mana VSB itu adalah minus dari VBS. Cuma arahnya aja belakang. Jadi ya gitu. Oke. Nah, kita ingat persamaannya ini U sama dengan U aksen plus V dibagi satu plus U aksen V per C kuadrat. Nah, di sini kita nentuin dulu mana yang U, mana yang U aksen, mana yang V. Jadi sebelum itu, coba kita lihat sini. Berarti kan kalau misalnya dari sebelum gue bilang, U ini adalah kecepatan kayak kalau yang sebelumnya tadi itu S terhadap suatu pengamat baru kan di angka lain. Kalau yang U aksen tuh berarti eh, yang kedua, yang lainnya lagi gitu. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita bisa asumsikan kalau yang U itu adalah kecepatannya si B terhadap stasiun karena stasiun sebagai letak kita ngamatin gitu. Nah, di U ini adalah eh, BS dan U aksen adalah VAS. Nah, berarti V ini adalah kecepatannya si VA terhadap B gitu kan. Ya udah, berarti tinggal kita masukin VBS sama dengan U aksen VAS ditambah VAB. Ini satu tambah VAS VAB C kuadrat. Nah, VBS ininya adalah 0,8 C tambah V. Asusin V ya. Ini biar nggak usah tulis panjang-panjang. Gimana? Tadi kita tahu VAB itu nilainya sama kayak VBS, ya kan? Karena kan dibilang eh, si B itu melihat si A itu bergerak dengan kecepatan yang sama dengan B. Berarti VBS ditambah satu plus berarti 0,8 C ini VBS C kuadrat. C-nya coret. Berarti ini dapat satu plus 0,8 VBS per C dikali VBS ini 0,8 C tambah VBS. Nah, ini bakal dapat kesamaan kuadrat ya. C-nya kita kaliin semua berarti dapatnya CVBS tambah 0,8 apa ini? VBS kuadrat ini 0,8 C kuadrat tambah VBS C. VBC coret. Mungkin salah. Mungkin salah. Nggak mungkin satu kan? Iya. Hmm. Oh, di sini ya. Ah, iya. Harusnya, iya, ya betul ya. Oh iya, betul. Salah, salah. Berarti acuannya harusnya ini. Berarti kita jadiin pengamat kita itu di ini, di si acuan kita di B. Jadi si U ini adalah, ya betul. Si U ini bakal, nah, itu salah. Oh. Berarti U ini bakal kecepatannya si ini. U ini adalah eh, kecepatannya si B, gitu kan? Nah, berarti kecepatannya sini. U ini adalah ini. eh,
karena kita jadiin ini sebagai acuannya, si B sebagai acuan, berarti kita jadiin U itu si stasiunnya. Berarti stasiunnya mendekat ke kita, berarti arahnya minus V VBS gitu kan. Terus si U aksen, ya berarti kecepatannya si apa? Si B, si A terhadap si B kan. Berarti VAB, benar? Ke kanan kita asumsiin kanan semua positif. Atau V-nya berarti kecepatannya si B terhadap S, ya kan? VBS. Berarti ini negatif, ini negatif, VAB, VBS. Eh, nggak. Berarti kan kecepatannya si AS ya betul. Karena kan stasiun terhadap si ininya, si A-nya, ya tuh, AS ya tuh. AS, nah gitu. Ya, ya, ya. Jadi di sini coba kita ganti acuannya. Jadi referensinya adalah si B. Jadi yang kalau misalnya sebelumnya tuh yang ada S, kerangka S sama kerangka S aksen, si S-nya itu adalah si stasiun, X aksennya si A. Jadi si U itu kan kecepatannya si eh, S S terhadap referensi kan. S terhadap referensi berarti stasiun terhadap si B. Nah, negatif kan karena dia hanya berlawanan. Habis itu si ini U aksen kan berarti kecepatannya S terhadap eh X aksen terhadap si pengamat. X aksen terhadap pengamat ya berarti A terhadap B. Habis itu V itu adalah kecepatannya si S terhadap S aksen ya berarti AS. Nah gitu. Berarti gini dapatnya. Berarti ini negatif, negatif. Bentar, ini coret, ini coret. Gini kan? Eh, Coba senain dulu. Berarti kan ini kalau kali 4 semua, PBS kuadrat kali ini. Tuh, nah, ini kalau kali 4 semua, berarti, kali 5, berarti 4 PBS kuadrat tambah kali 5, 10 C VBS tambah kali 5, 4 C kuadrat 0. Berarti kan kalau bagi 2, 2 PBS kuadrat tambah 10, 5, 5 C PBS tambah 2 C kuadrat 0. Kalau misalnya ada di ABC, PBS adalah 5C plus minus akar eh kok positif ya, minus apa eh B kuadrat berarti 25 C kuadrat minus 4 AC, 4 kali A nya 2, C nya 2 C kuadrat berarti dibagi 2, 2A, 2 kali 2. Nah udah, ini 5C plus minus akar 25 minus 16, 9 berarti 3 ya. Nah ini lebih enak nih kerjanya. Berarti ini 3C, ini 4 gini kan. Udah, berarti kita nemu VBS adalah minus, kalau kita ambil nilai positif ya, ambil nilai positif berarti kita dapat dapat 2C per 4 berarti setengah C gini kan. Nah, kalau misalnya kita ambil negatif, ini berarti min 7C per 4. Nah, berarti kan lebih dari satu. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kecepatan C-nya, kecepatannya nggak mungkin melebihi C gitu. Eh, nggak mungkin. Makanya kita dapat nih, berarti VBS-nya adalah setengah C.
Ini cuma arahnya aja sih, nilainya mah tetap sama segitu setengah ya. Kelajuan kan, ditanya kan kelajuan, ya berarti nilainya adalah setengah C. Sip, aman ya. Oke, mungkin satu lagi tentang energi. Nah, sini ada diketahui beta adalah segini, kinetiknya adalah segini, E0 ada energi diam, dan energi total. Berapakah untuk sebuah partikel dengan kelas ini? Oke, kita coba dulu. Kan kita tahu ya, E adalah lambda, lambda apa gamma C kuadrat, MC kuadrat, terus ditambah sama dengan E0 tambah K. Nah, kalau misalnya kita tahu K adalah 2E, E0 berarti 3E0 sama dengan lambda MC kuadrat. Sedangkan kita tahu eh, E0 adalah MC kuadrat, berarti gamma-nya adalah 3. Nah, gamma 3 berarti 1 per akar 1 min P per C kuadrat. Ini 3. Ya udah berarti sepertiga atau 1/9 ya dikuadratin. Tuh. Nah, berarti 1/9. Ini 1 min beta kuadrat. Berarti beta adalah sepertiga kali 9 berarti 8. 8 akar 8 akar 8 apa? 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Berarti jawabannya adalah 2 kali 2. Tetep. Nah, kan yang B, ini saya nggak sulit. Karena yang B itu adalah E-nya adalah 2N0. Ya udah berarti karena kita tahu E adalah 2N0 dan ini apa? E0 tambah K. Oh, gini aja berarti kan kita mau cari gamanya. Sedangkan kalau misalnya kita ubah kayak gini, gamanya itu nggak ada gitu. Jadi ya udah, karena ini 2E0, maka E0-nya adalah setengah E atau setengah gamma MC kuadrat. Ya udah, jadi akhirnya E adalah gamma MC kuadrat adalah E0, gitu kan? Tambah K. Ini berapa? Setengah gamma MC kuadrat tambah K. K-nya kita ubah dari mana ya? Cek dari dulu. Hmm, K-nya dari mana ya? Tapi kalau misalnya dia emang diem doang, kalau emang diem ya K-nya nol. Di sini nggak dibilang sih kalau misalnya digerak apa kita nolin. Nol, karena diem. Sepertinya dia bakal diem. Karena tidak mungkin juga kita nggak mungkin dapat juga dari mana. Jadi ya udah, berarti nilainya adalah berarti jadi gitu. Langsung aja. Dia sama dengan kan E0 itu adalah adalah M C kuadrat dekat E ya. Ya berarti E adalah 2. Gamanya 2 berarti 1 per 1 min. Ini kuadratin berarti 4 beta kuadrat. Berarti 1 per 4 sama dengan 1 min beta kuadrat. Ini berapa? Berarti betanya adalah akar setengah 3 per akar 3. Oke. Semoga bisa dimengerti. Sekian dari gue. Terima kasih.